Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jarwati dari kelas TMT3C NIM 126204201029. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika dalam pembelajaran dan tokoh matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan matematika dalam pembelajaran. Fauvel menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua, entusiasme atau antusiasme, yaitu sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga, skills atau kemampuan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Lalu, bagaimana cara menggunakan sejarah matematika tersebut? John Fauvel menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. B. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dulu. F. Memacu kreasi keterampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. G. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. H. Menggunakan contoh-contoh terpenting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan metode-metode matematika. I. Mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang. J. Merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya. Dan K. Merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh matematika. Di sini ada 12 tokoh matematika. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di Turki. Ia mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Karya perguruan Pythagoras kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes Laertius, dan lain-lain. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Yang kedua, Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika, tetapi sedikit yang dapat diketahui dari kehidupan Euclid. Data yang dapat dipercaya berasal dari Proclus sekitar tahun 420 Masehi. Euclid
dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Tidak ada karya Euclid yang memiliki kata pengantar, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa pengarangnya. Karya terkenal dari Euclid adalah Elements, yang merupakan komunikasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat paralel atau postulat kelima. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euklidean. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Yang ketiga, Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Barangkali ia belajar di Universitas Alexandria, sebab ia bersahabat dengan Eratosthenes, murid Euclid. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Karya-karyanya yang pertama, The Method atau metode, yang kedua, Measurement of a Circle, yaitu pengukuran lingkaran, yang ketiga, On Spirals atau tentang spiral. Yang keempat, Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputasiddhanta yang ditulis di Bhimmal, yaitu ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta juga menulis Kandakadhyaka pada tahun 665 saat ia berusia 67 tahun. Brahmasputasiddhanta memuat 25 bab. Sumbangan lain adalah algoritma untuk mengukur akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini kenal dengan rumus interasi Newton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus C sama dengan BY. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 kali busur dan diagonal segi 4 kali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Dalam buku Kandakadhyaka, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Yang kelima, Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Iran, Al-Khwariz, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Aljabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dan dalam The Source of Al-Khwarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar Hisab al-Jabr wal Muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu De Gebra et
Al-Muqabalah. Selain karya yang telah disebutkan, terdapat pula karya lain yang terkenal yaitu Tratatik Arithmetica, terjemahan Prince von Compagnie. Yang keenam, Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa dia lahir di Pisa pada tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo I Pisa, Leonardo da Pisa, atau Leonardo Pisano. Ayahnya bernama Guglielmo Bonacci, adalah seorang pedagang, dan ibunya Alessandra. Setelah 15 tahun melancong, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Tulisannya antara lain adalah Liber Abasi, Practica Geometrica atau Practical Geometry, Flos, Liber Quadratorum, dan A Letter to Master Theodorus. Kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci bukunya yang berjudul Liber Abasi. Yang kedua, perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir. Yang ketiga, dalam Liber Quadratum. Yang keempat, Practica Geometria ditulis tahun 1220. Yang terakhir, Closing. Yang ketujuh, Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Saat sekolah, kesehatannya memburuk, lalu diizinkan untuk tetap di tempat tidur hingga jam 11 siang. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan Descartes hingga meninggal dunia. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Tahun 1623, ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Korespondensi ini meneguhkannya untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karena dorongan kolega-koleganya, ia lalu menerbitkan Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, sebuah karya sains. Karya ini dilengkapi dengan 3 appendix, yaitu La Dialogue Trivial tentang optika, Les Meteores tentang meteorologi, serta La Geometri. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam tahun 1644. Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Yang ke-8, Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu tahun 1620 di Bordeaux. Dari Bordeaux, ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen. Tahun 1636 dimulai kontak antara Mersenne dengan Fermat. Fermat lalu menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas, juga penemuannya tentang spiral, dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Fermat lalu menulis Method of Determining Maxima and Minima and Tangents to Curved Line. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak mengenai teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu.
Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini, Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Number tahun 1659. Yang ke-9, Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Pada usia 16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal's mystic hexagon. Pascal menyelesaikan buku pertamanya, yaitu Essay on Conic Section yang diterbitkan tahun 1640. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascal Line untuk membantu pekerjaan ayahnya. Untuk membuatnya, ia membutuhkan waktu antara tahun 1642 hingga 1645. Tahun 1651, ayahnya Etienne Pascal meninggal. Peristiwa ini mendorongnya menulis tentang filsafat yang terkenal Pensées, sebuah koleksi pemikirannya antara tahun 1656 hingga 1658. Tahun 1653, Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Liquid, di mana ia menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Melalui surat menyurat dengan Fermat tahun 1654, Pascal membangun dasar-dasar teori probabilitas. Dalam 5 buah suratnya, ia membahas 2 masalah terkenal, yaitu The Base Problem dan The Problem of Point. Karya terakhirnya tentang kurva cycloid sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun karena sakit. Yang ke-10, Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Talenta Newton mulai berkembang pesat setelah kedatangan seorang matematikawan baru di Cambridge tahun 1663. Tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode Fluxionnya lewat buku De Methodis Serierum et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Tahun 1669, saat Newton baru berusia 27 tahun, ia telah dipromosikan Barrow untuk menduduki Profesor Lucasian. Karya Newton pertama sebagai Profesor Lucasian adalah mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe-tipe sinar lewat aberasi kromatik. Tahun 1672, Newton terpilih sebagai anggota Royal Society setelah mempersembahkan teleskop reflektif. Tahun itu juga, ia menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna di The Philosophical Transactions of the Royal Society. Tahun 1666, Newton telah membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Ia juga menjelaskan tentang gerak sentrifugal. Atas saran dari Halley, Newton lalu menyusun buku yang terkenal, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, disingkat dengan nama Principia. Mulai tahun 1703, terpilih sebagai presiden The Royal Society hingga ia meninggal dan menerima penghargaan kehormatan sebagai ilmuwan dari Ratu Anne. Namun, di akhir hidupnya ia berkonfrontasi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus. Selanjutnya, Gauss. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya Butner
terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademia Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Namun, ia juga masih menghasilkan banyak karya di bidang lainnya, termasuk Disquisitiones Generalis Circaerim Infinitam tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Tahun 1820, Gauss begitu tertarik dengan geodesik. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss juga tertarik dengan eksistensi geometri non-Euklidean, namun tidak mempublikasikannya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Disquisitiones Generalis circa superficies curva. Gauss terkenal karena kesabarannya. Ia seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya, bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia meninggal pada 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Yang terakhir, Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar masih terhitung pada tahun 1873. Pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Selama kurun waktu 1877 hingga 1882, Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Grelle, jurnal matematik C. Annalen, dan jurnal Akta Matematik. Cantor mengalami depresi tahun 1884 karena kekhawatirannya dalam matematika dan hubungan yang kurang serasi dengan Kronecker. Hingga mulai tahun 1899, ia berhenti mengajar karena kesehatan mentalnya yang memburuk. Di tahun-tahun berikutnya, aktivitas matematikanya menurun, namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan religi. Tahun 1917, ia masuk ruang perawatan dan akhirnya meninggal tahun 1918 karena serangan jantung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.